Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Bauchi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi tadi sore saya sudah sempat live di YouTube ya, ngobrol tentang tanya jawab Ngapakpedia. Kemudian sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah live di YouTube, live di TikTok, ya. Kemudian baca-baca komentar di YouTube. Itu ternyata banyak yang menanyakan terkait, Pak, mau nanya apakah nama di ijazah harus huruf kapital, gitu. Terus nama di ijazah huruf kapital, tempat lahir di Pratinjo, ijazahnya bagaimana penulisannya? Apakah kapital semua atau gimana? Nah, saya jawab, ya udah, nanti saya buatkan kontennya. Oke, nah pada video kali ini kita akan membahas tentang penulisan nama di e-ijazah. Baik nama maupun tempat lahir, apakah kapital semua atau tidak. Ya, pertama saya di sini sudah login ke Verbal PD, kemudian ini yang login ke ijazah ya, kita login dulu. Saya ingin menunjukkan. Nah, ini sudah login ya. Ini data sekolah saya. Jadi sebelum kita melangkah ke lebih lanjut prosedurnya bagaimana untuk perubahan kapital dan lain sebagainya, saya mau jelaskan dulu ke teman-teman bahwa ini ya, saat video ini dibuat, admin Ngapakpedia belum mendapat informasi pasti tentang penulisan nama apakah kapital semua atau kecil semua. Tapi untuk merubah dari kapital ke kecil atau sebaliknya, itu admin Ngapakpedia sudah tahu caranya. Jadi tinggal menunggu kepastian apakah harus kapital semua atau EYD. Yang penting kalian tahu dulu caranya, baru nanti ngikuti harus seperti apa saat mau mencetak ijazah, gitu ya. Apakah kapital semua atau tidak. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah tentang pengaturan huruf besar atau kecil untuk nama siswa. Bukan perbaikan ya, bukan merubah nama ya, tapi hanya untuk merubah dari huruf besar semua menjadi huruf besar di awal atau huruf kecil semua gitu-gitu ya. Jadi langkah pertama adalah pertama kali teman-teman silakan dicoba ubah di verbal PD dulu. Jika bisa dan e-ijazah ikut berubah, maka cukup sampai di sini ya. Jadi merubah nama di verbal PD itu di sini teman-teman. Ya, di menu di cek identitas, edit identitas cek dukcapil ya. Di sini menunya. Nah, ini ya, kita klik. Kemudian cari yang mau kita ubah. Nanti tinggal dipilih aja yang mau dirubah, kemudian nanti dirubah dari besar ke yang kita inginkan lah ya, apakah dari kecil ke besar semua atau apa terserah sesuai sesuai yang kalian mau gitu ya. Kemudian tinggal di update data ya, seperti itu prosedurnya. Saya yakin teman-teman udah tahu, tinggal dipilih namanya kemudian di update data gitu ya. Nanti kan terupdate. Kemudian akan ikut pindah ke sini. Nanti di web e-ijazahnya juga akan ikut berubah. Itu kalau ikut berubah ya. Nah, jika tidak bisa berubah, misalnya jika teman-teman tidak bisa berubah, maka bisa dilakukan setelah SPTJM disetujui dan nomor ijazah terbit. Jadi nanti setelah nomor ijazah terbit itu akan ada menu yang mana berfungsi untuk merubah kapital menjadi kecil atau sebaliknya sesuai edaran yang disesuaikan, misalnya hanya kapital di awal ya. Nanti ijazahnya juga akan ikut berubah ya. Kemudian jika ijazahnya sudah terlanjur di-download yang kapital semua, misalnya bisa di-download ulang yang sesuai keinginan kalian. Saya praktikkan ya. Contohnya di sini di Verbal Ijazah kita ke menu ini teman-teman. Pengelolaan ijazah, kemudian daftar penomoran. Nah, saya tunjukkan satu aja. Nah, ini namanya kapital semua ya. Ketika kita download ya, kita download. Nah, ini juga ikut kapital semua ya, teman-teman ya. Kemudian di sini tidak ada tulisan perbaikan dan lain sebagainya, aman ya.
Nah, saya mau merubah misalnya menjadi kapitalnya di depan aja, Pak, biar sesuai EYD. Oke, kita close dulu yang ini. Ya, kita close. Ini kita download dulu deh buat membedakan ya. Ini yang kapital semua. Saya tunjukkan ya. Nah, ini kita close. Kemudian teman-teman silakan gunakan ini. Aksi lainnya nih. Titik 3 di sini kita klik. Nah, kalian mau melakukan yang mana? Apakah untuk yang nama atau yang tempat lahir? Kalau misalnya yang nama kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, ini ya. Misalnya saya mau menjadi kapitalnya di depan aja, Pak. Oke, kita coba. Kemudian kita klik simpan ya. Sampai ini aktif. Kalau ini aktif artinya ini sudah sesuai karakternya sama-sama 12 ya. Karena kan ini berfungsi untuk merubah huruf besar dan kecil, bukan mengganti ya. Jadi kita klik simpan, pilih ya. Nah, sehingga ini jadi kecil di belakang, besar di depan. Kemudian kita tinggal download lagi ijazahnya. Kita download. Nah, maka di sini sudah besar di depan, kecil di belakang. Kita tinggal download lagi. Kemudian nanti kita bandingkan. Ini yang EYD misalnya ya. EYD. Nah, kita buka yang tadi, yang kapital semua. Ini tampilan kapital semua ya. Ini yang kapital semua. Tidak ada tulisan apa-apa di bawahnya. Perbaikan kah atau apa itu tidak ada. Kemudian yang EYD juga kita buka. Nah, yang EYD setelah dirubah hurufnya, itu juga tidak ada keterangan perbaikan apa-apa. Karena ini hanya merubah huruf, bukan mengganti nama ya. Jadi ini aman, ini ijazah ini berlaku, ini bisa. Ini bisa. Tinggal teman-teman itu nanti ijazah yang dipakai mau yang mana? Apakah yang kapital semua atau yang kapital di depan saja sesuai anjuran dari dinas gitu ya. Jadi nggak masalah kalau teman-teman, Pak, saya di Pratinjo kapital semua. Pak, saya di Pratinjo kecil semua. Nggak apa-apa. Nanti ketika kalian mau mencetak ijazah, itu tinggal disesuaikan apakah mau dibuat kapital semua atau tidak. Itu untuk nama. Untuk tempat lahir juga sama, teman-teman. Prosedurnya tinggal diklik saja perubahan tempat lahir. Nah, ini misalnya yang ini misalnya di sini besar semua gitu ya. Kalian ganti ke besar di awal. Gitu prosedurnya sama persis ya. Sekali lagi, ini bukan untuk mengganti nama, tapi mengganti huruf dari besar ke kecil. Dan syaratnya adalah ketika sudah muncul nomor ijazah ya, ketika sudah pengaturan tanggal cetak dan sudah ada di DNT. Intinya ini menunya ini ada di menu daftar penomoran gitu ya teman-teman. Nah, untuk kondisi di mana ya, jika untuk yang perbaikan data yang salah, Pak, bukan yang huruf kapital menjadi kecil. Contohnya misalnya dari Andre menjadi Andrianto gitu. Itu kan perubahan nama ya. Jadi caranya yang pertama, jika belum melakukan penetapan kelulusan, maka dilakukan perbaikannya di Verbal PD. Nanti dilakukan di jam kerja dan hari kerja tentunya ya. Dan tunggu sampai masuk ke e-ijazah baru melakukan penetapan kelulusan gitu. Tetapi jika teman-teman sudah melakukan penetapan kelulusan ya dan masih ada data yang salah, maka batalkan dulu semuanya. Mulai dari SPTJM, kemudian penetapan kelulusan itu dibatalkan semua, baru melakukan perbaikan data dan tunggu data masuk ke e-ijazah, lalu proses e-ijazah lagi dari awal, mulai dari penetapan kelulusan dan seterusnya ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang sudah DNT, Pak, saya sudah DNT dan nomor ijazah sudah keluar, tapi ada data yang salah, namanya salah, tanggal lahirnya salah, gitu-gitu. Maka perbaikannya lewat menu validasi ijazah, tapi ini masih tahap pengembangan, ya. Menunya di sini, teman-teman. Di sini validasi ijazah. Nah, ini formulir pengajuan perbaikan ijazah digunakan ketika ada perbaikan data dalam ijazah. Nah, ini untuk fitur perubahan ini masih dalam proses pengembangan, ya. Jadi seperti itu penjelasan
Ngapakpedia terkait nama, apakah kapital semua atau tidak, kemudian perbaikannya seperti apa, yaitu sudah dijelaskan ya. Semoga jelas ya teman-teman dan semoga paham, jangan sampai salah prosedur. Apa yang kalian perbaiki, fokus kepada data yang ingin kalian ubah ya. Prosedurnya bisa saja berbeda. Sekali lagi, merubah huruf kapital ke kecil itu berbeda dengan mengedit nama dari benar ke salah gitu, atau dari salah ke benar gitu ya teman-teman. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, sekali lagi silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Oh iya, mengingatkan juga untuk teman-teman yang terjadi kesalahan, itu bisa lihat video saya yang ini. Solusi terjadi kesalahan saat mengerjakan e-ijazah. Nah ini, solusinya di sini ada. Untuk dokumen-dokumen yang salah ya, teman-teman bisa lihat video ini ya. Terima kasih, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.